Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikran Farhan Hidayat dengan NPM 2361044. Saya dari Universitas Muhammadiyah Metro, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah diberikan oleh Bapak Dr. F. Febrianto, SEMM. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu bab 1. Bab 1, pendahuluan. Definisi Operation Research. Operation Research atau riset operasi adalah suatu metode ilmiah yang menggunakan pendekatan matematika, statistika, dan analisis kuantitatif untuk membantu menyelesaikan masalah serta mendukung pengambilan keputusan yang optimal. OR bertujuan memperoleh solusi terbaik dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien. Latar belakang sejarah Operation Research. Operation Research mulai berkembang pada masa Perang Dunia Kedua, 1939 sampai 1945, ketika pemerintah Inggris membentuk tim ilmuwan untuk menyelesaikan berbagai masalah strategi militer. Metode ini berhasil meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya dan strategi perang. Setelah perang berakhir, konsep OR diterapkan dalam dunia bisnis, industri, transportasi, kesehatan, dan pemerintahan untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan operasional. Komputer dan Operation Research. Perkembangan teknologi komputer sangat mendukung penerapan Operation Research. Komputer mampu mengolah data dalam jumlah besar, melakukan perhitungan yang kompleks, dan menghasilkan solusi dengan cepat serta akurat. Berbagai perangkat lunak seperti Microsoft Excel, Solver, Lingo, Lindo, MATLAB, Python, dan IBM JPLX digunakan untuk menyelesaikan model-model OR sehingga proses analisis menjadi lebih efisien. Model matematika dalam Operation Research. Model matematika adalah representasi suatu permasalahan nyata ke dalam bentuk persamaan atau fungsi matematika agar dapat dianalisis dan diselesaikan secara sistematis. Model matematik umumnya terdiri atas variabel keputusan, yaitu nilai yang akan ditentukan, fungsi tujuan, yaitu sasaran yang ingin dicapai, seperti memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Kendala, constraints, yaitu batasan yang harus dipenuhi, misalnya keterbatasan modal, bahan baku, tenaga kerja, atau waktu. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih alternatif terbaik berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai pilihan yang tersedia. Dalam Operation Research, keputusan dilakukan secara objektif dengan tahapan mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan, mengumpulkan data, menyusun model matematik, menentukan metode penyelesaian, menganalisis hasil, mengimplementasikan solusi, melakukan evaluasi. Bab kedua, linear programming. Asumsi linear programming. Asumsi LP adalah syarat-syarat dasar yang harus dipenuhi agar suatu masalah dapat diselesaikan dengan metode linear programming, yaitu proporsionalitas, aditivitas, divisibilitas, dan kepastian. Aplikasi linear programming. Aplikasi LP adalah penerapan metode linear programming dalam berbagai bidang untuk memperoleh solusi optimal, seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya pada kegiatan produksi, transportasi, pertanian, keuangan, dan penjadwalan. Formulasi linear programming. Formulasi LP adalah proses mengubah suatu permasalahan nyata menjadi model matematika dengan menentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, fungsi kendala, dan syarat non-negatif, sehingga dapat dianalisis atau memperoleh solusi optimal. Analisis linear programming. Metode grafik. Analisis LP metode grafik adalah teknik penyelesaian masalah linear programming yang memiliki dua variabel keputusan dengan cara menggambar garis kendala, menentukan daerah layak, visible region, menghitung nilai fungsi tujuan pada setiap titik pojok, dan memilih solusi yang paling optimal. Bab 3. Model persediaan. Fungsi dan tujuan persediaan. Fungsi.
menjamin kelancaran proses produksi, memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu, mengantisipasi ketidakpastian permintaan dan keterlambatan pasokan, mengurangi resiko kehabisan stok, stock out, memanfaatkan potongan harga dari pembelian dalam jumlah besar. Tujuan: menjaga ketersediaan barang, meminimalkan total biaya persediaan, meningkatkan efisiensi operasional, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Beberapa keputusan dalam manajemen persediaan. Berapa jumlah barang yang harus dipesan agar biaya menjadi minimum. Kapan pemesanan dilakukan agar tidak terjadi kehabisan stok. Berapa jumlah persediaan pengaman, safety stock, yang perlu disediakan. Kapan harus melakukan pemesanan kembali, reorder point, atau ROP. Pemasok mana yang dipilih berdasarkan harga, kualitas, dan ketetapan pengiriman. Biaya dalam keputusan persediaan, biaya pemesanan, ordering cost, biaya penyimpanan, holding atau carrying cost, biaya pembelian, purchase cost, biaya kehabisan persediaan, stock out cost. Model Economic Order Quantity. Economic Order Quantity adalah metode untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis sehingga total biaya persediaan menjadi minimum. Material Requirement Planning. Material Requirement Planning (MRP) adalah sistem perencanaan kebutuhan material yang digunakan untuk menentukan jenis, jumlah, dan waktu pemesanan bahan baku agar proses produksi berjalan lancar. Bab 4. Model antrian. Struktur sistem antrian. Sistem antrian adalah suatu sistem yang menggambarkan proses pelanggan atau objek datang, menunggu dalam antrian jika pelayanan belum tersedia, kemudian dilayani oleh fasilitas pelayanan hingga selesai. Single Channel Model. Single Channel Model adalah model antrian yang memiliki satu jalur antrian dan satu fasilitas pelayanan. Setiap pelayanan dilayani secara bergantian oleh satu pelayan. Multiple Channel Model. Multiple Channel Model adalah model antrian yang memiliki satu atau beberapa jalur antrian dengan lebih dari satu fasilitas pelayanan, sehingga beberapa pelanggan dapat dilayani secara bersamaan. Aplikasi Single dan Multiple Channel Model. Aplikasi Single Channel digunakan pada sistem pelayanan dengan jumlah pelanggan relatif sedikit seperti kasir toko kecil, raket administrasi tunggal, mesin ATM tunggal, tempat parkir dengan satu pintu masuk. Aplikasi multiple channel digunakan pada pelayanan dengan jumlah pelanggan yang banyak seperti supermarket dengan beberapa kasir, bank dengan banyak teller, rumah sakit dengan beberapa loket pendaftaran, bendahara dengan banyak counter check-in, gerbang tol dengan beberapa gardu. Model biaya minimum. Model biaya minimum adalah metode dalam teori antrian yang bertujuan menentukan jumlah fasilitas pelayanan yang paling ekonomis dengan menyeimbangkan biaya pelayanan dan biaya menunggu pelanggan. Bab 5. Manajemen proyek. Metode jalur kritis. Critical Path Method atau CPM. Critical Path Method (CPM) adalah metode perencanaan dan pengendalian proyek yang digunakan untuk menentukan urutan kegiatan yang paling menentukan lama penyelesaian proyek. Jalur kritis terdiri dari aktivitas yang tidak memiliki kelonggaran waktu, float, sehingga keterlambatan pada salah satu aktivitas akan menyebabkan keterlambatan seluruh proyek. Biaya dan waktu percepatan proyek, project crashing. Percepatan proyek, project crashing, adalah upaya memperpendek waktu penyelesaian proyek dengan menambah sumber daya, seperti tenaga kerja, jam lembur, atau peralatan. Percepatan biasanya dilakukan pada aktivitas yang berada di jalur kritis. Analisis biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung, direct cost. Biaya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan aktivitas proyek, contoh upah tenaga kerja, biaya bahan atau material, sewa alat dan mesin, biaya subkontraktor. Biaya tidak langsung, indirect costs. Biaya yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas tertentu.
tetapi diperlukan untuk mendukung keseluruhan proyek. Contoh, biaya administrasi proyek, gaji staf pengawas, listrik dan air kantor proyek, biaya keamanan dan operasional kantor. Analisis kebutuhan sumber daya. Analisis kebutuhan sumber daya adalah proses menentukan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan agar setiap aktivitas proyek dapat diselesaikan sesuai jadwal. Program Evaluation and Review Technique (PERT). Program Evaluation and Review Technique (PERT) adalah metode perencanaan proyek yang digunakan ketika waktu penyelesaian setiap aktivitas belum dapat dipastikan. PERT menggunakan 3 estimasi waktu untuk memperkirakan durasi aktivitas. Terima kasih. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.